Jadi terkait dengan masalah zakat ini, saya menghimbau dan juga mengajak kepada semua umat Islam, khususnya yang ada di Kabupaten Pamekasan, bagi mereka yang telah mencapai syarat untuk mengeluarkan zakat, maka itu sebagian hartanya itu memang harus diberikan kepada yang berhak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa UIM Media dimanapun kalian berada, kembali lagi dengan saya Wardatus Soleha dalam program podcast Ramadan. Pemirsa UIM Media, gimana nih puasanya? Wah, puasanya sudah memasuki fase-fase terakhir Ramadan ya. Semoga aja masih semangat ya, nggak loyo pemirsa. Oke, karena sudah hampir memasuki fase terakhir, otomatis kita akan sebentar lagi melaksanakan salah satu rukun Islam, yaitu menunaikan zakat. Pemirsa UIM Media, kali ini kita hadir kembali dengan membawakan tema yang tidak kalah menarik dengan tema-tema sebelumnya, yaitu zakat sebagai sarana meningkatkan kualitas hidup. Oke, tapi sebelum kita lanjutkan, untuk mengusut tuntas terkait pembahasan kali ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik berikutnya. Baik, pemirsa UIM Media, kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa ya Bapak. Di atas nama Dr. Andes Kiai Haji Abdurrahman Abbas MSI. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Maaf nih ya Pak, kita ngundangnya dadakan nih Pak gitu. Iya. Karena gak ada mungkin pemirsa UIM Media sudah kangen nih nungguin gimana konten-konten terkait podcast Ramadan berikutnya. Nah, sekarang kita hadir kembali dengan Bapak Abdurrahman Abbas. Beliau ini pemirsa UIM Media merupakan dosen tetap di Universitas Islam Madura dan merupakan Khodimul Mushola Al-Muttaqin Universitas Islam Madura, yaitu di Mushola UIM sendiri, dan juga merupakan pimpinan Basnas Kabupaten Pamekasan dan menjabat sebagai Wakil Ketua 1 Bidang Pengumpulannya. Betul sekali ya Bapak? Betul sekali. Ya. Nah, di sini nih Bapak, kita ini kan akan membahas tentang zakat nih Bapak. Ya. Katanya di temanya tuh zakat sebagai sarana meningkatkan kualitas hidup. Nah, ini perlu diusut tuntas nih Pak. Ya. Apakah benar zakat bisa menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas hidup? Biar pemirsa UIM Media bisa mengetahui, ya kan? Bisa mengetahui dan semakin semangat untuk membayar zakat nih Bapak. Betul. Nah, nih langsung saja Pak. Menurut Bapak, saya bisa panggil apa nih Pak? Bapak Abdurrahman. Bebas saja. Bapak Abdurrahman ya. Oke. Menurut Bapak Abdurrahman sendiri, apa sih Pak itu zakat dan bagaimana peranannya bagi orang Islam? Baik. Sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa untuk sepertiga terakhir. Iya, betul sekali. Alhamdulillah sudah masuk kepada 21 puasa. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan barokah kesehatan. Amin. Dan juga bisa menyelesaikan ibadah puasa ini dengan sempurna dan baik. Amin. Ya, apa yang telah disampaikan tadi bahwa pertama saya akan menyampaikan tentang apa itu zakat ya. Iya. Supaya bisa dipahami oleh semuanya. Iya, betul sekali nih Pak. Sebab tanpa diketahui tentang makna dan tarifnya zakat, barangkali kita masih belum paham untuk hal-hal yang selanjutnya gitu. Iya, juga pemirsa ini takut ada yang salah paham Pak. Apa sih zakat itu kan ya Pak? Ya, betul sekali. Iya. Jadi zakat itu secara bahasa atau secara lughat ini bernama artinya kesuburan. Ada juga toharoh, artinya yaitu kesucian. Iya. Dan juga yang terakhir adalah barokah, artinya keberkatan.
Nah, zakat ini bisa dipakai dalam dua arti, yaitu bisa dalam arti subur dan suci. Artinya barang siapa yang merasakan zakat itu mesti subur rezekinya, kemudian suci, karena sudah melepaskan tanggung jawab bagi harta yang ada itu untuk diserahkan kepada yang berhak. Nah, pengertiannya secara khusus sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Mawardi menyebutkan bahwa az-zakatu ismun li akhdhi syai'in mahsusin min malin mahsusin ala awsafin mahsusatin li taifatin mahsusatin. Artinya bahwa zakat itu adalah sebutan untuk pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, dari sifat-sifat tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Artinya zakat itu menurut beliau memang adalah sebuah atau sesuatu yang khusus, yang diambil dari harta yang khusus dan juga memiliki sifat-sifat khusus serta diperuntukkan untuk orang-orang khusus. Berarti serba khusus nih. Jadi serba khusus, ini spesial itulah zakat itu ya. Nah, perannya di dalam Islam zakat itu adalah menjadi penting karena itu termasuk rukun Islam. Betul sekali, Bapak. Kemudian yang kedua yaitu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Betul. Itu. Jadi zakat itu adalah merupakan kewajiban yang harus memang dikeluarkan karena jelas ini dalam Al-Qur'an, yaitu firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 43 menyebutkan wa aqimus sholata wa atuz zakata. Artinya apa? Dirikanlah sholat dan juga tunaikan zakat. Artinya di dalam Al-Quran itu antara mendirikan sholat dan juga menunaikan zakat itu adalah beriringan ini. Suatu ikatan yang berkesinambungan ya Pak ya. Oleh karenanya maka orang itu pertama kan memang harus melaksanakan sholat itu ya. Di samping baca syahadat dulu kan sholat ya. Nah setelah itu kan di dalam Al-Quran langsung digandengkan dengan zakat. Jadi betapa pentingnya untuk menunaikan zakat itu disejarkan dalam Al-Quran yaitu dengan sholat. Nah, lalu Pak, bagaimana dengan jenis-jenis pembagian zakat? Ada berapa nih Pak? Jenis dalam zakat itu ada dua. Jadi ada zakat nafas atau disebut dengan zakat fitrah. Itu bisa dikeluarkan pada bulan Ramadan ini. Kalau zakat fitrah. Jadi tidak mungkin zakat fitrah dikeluarkan pada bulan Syawal. Maka itu tidak sah. Kemudian yang kedua ada zakat emal. Nah, zakat emal ini banyak jenisnya. Yaitu ada semacam berupa emas, berupa perak, berupa binatang, tumbuh-tumbuhan, kemudian juga buah-buahan dan biji-bijian. Jadi barang perniagaan dan juga yaitu juga zakat penghasilan. Jadi dari sekian banyak itu ini kan sesuai dengan harta yang dimiliki oleh umat Islam. Kalau misalnya bergerak di bidang perniagaan, ya harus mengeluarkan zakat perniagaan. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan itu di bidang bisnisnya itu binatang, misalkan peternakan. Ya itu bisa mengeluarkan zakat tentang salah satu binatang ternaknya ya Pak ya. Kalau penghasilan ya sesuai dengan jumlah perolehan, jumlah perolehan pendapatan. Nah itulah. Lalu terkait zakat mal ini Pak, apakah setahun sekali atau kapan nih Pak waktunya? Jadi memang sudah ditetapkan seperti definisi yang tadi. Jadi ada sifat-sifat tertentu khusus ya. Gitu. Jadi ini pembahasannya. Jadi sifatnya itu cara mengeluarkan ada syarat. Ada syarat ya, ada syarat syar'i yaitu harus mencapai satu nisab.
yaitu satu nisab itu adalah ukurannya kalau di analogikan dikiaskan dengan emas itu mencapai 85 gram. Iya. Nah, itu sudah wajib untuk merukan zakat itu. Jadi harus mencapai satu nisab ya. Itu syaratnya itu. Jadi pembahasan zakat ini banyak ya Pak, bercabang-cabang. Jadi nggak bisa nih pemirsa kita usut tuntas ke detail-detailnya hari ini. Jadi kalau pemirsa ingin menanyakan detailnya terkait zakat bisa langsung menghubungi Bapak Abdurrahman ya betul, Bapak. Betul. Biar apa? Kata orang Madura itu biar kobes gitu ya Pak. Iya. Lalu Pak, bagaimana nih Pak, zakat itu dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Oh ya, karena benar bisa membantu apa tidak gitu Pak? Karena sesuai di dalam ketentuan syariat itu untuk zakat ini penerima sudah dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu adalah para fakir miskin, kemudian para juga ibnu sabil, kan seperti itu. Jadi ada 8 asnaf itu yang harus diberikan kalau orang itu mau berzakat ya. Ya, mungkin bisa dituturkan 8 itu apa? Jadi pertama itu adalah fakir, kemudian yang kedua miskin, kemudian yang ketiga itu adalah mu'allaf, kemudian yaitu adalah orang yang rikob. Jadi rikob itu adalah budak, semacam budak itu. Tapi kalau sekarang nggak ada orang yang punya utang. Oh iya. Orang yang punya utang, tapi hutangnya bukan untuk foya-foya itu. Iya. Jadi yang punya hutang dalam rangka yaitu meningkatkan dakwah kepada Allah, kemudian dia membiayai tentang itu sehingga punya hutangnya, maka itu bisa untuk menerima zakat. Kemudian ada ibnu sabil itu ya seperti orang yang sedang berada dalam pendidikan. Seperti saya ya Pak. Ya, bisa menerima itu. Iya. Ya, bagus. Tapi yang tidak mampu ya. Ya. Kemudian ada fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Itu seperti yaitu para termasuk guru-guru ya, guru ngaji, kemudian termasuk dosen kalau tidak mampu, tapi saya kira kalau dosen dari niat juga ya Pak ya. Jadi itu orang-orang yang memang berjuang dalam jalan Allah. Iya. Nah, itu yang menjadi sasaran daripada zakat itu sendiri. Betul sekali. Oleh karenanya, kalau kita ambil satu contoh saja ya, jadi zakat untuk fakir misalkan, atau juga ditambah miskin. Nah, tujuannya apa zakat itu kan untuk membantu mereka yang lemah. Tidak berkecukupan. Betul sekali Pak. Kemudian juga ekonominya kurang. Kemudian dalam rangka zakat itu untuk memenuhi kebutuhan. Soalnya orang fakir miskin itu ada kehidupan sehari-harinya memang dirasa kurang, tidak cukup, tidak berkecukupan gitu. Oleh karenanya dengan adanya zakat, dengan adanya bantuan seperti itu, maka ini sedikit banyak akan memberikan peningkatan kesejahteraan. Begitu. Betul Pak. Nah, ini bagi orang yang khususnya fakir miskin yang bersifat konsumtif. Sebab ada yang bersifat produktif kan. Misalkan yaitu memberikan bantuan kepada mereka yang fakir miskin, dia berusaha misalkan, berjualan misalkan, diberi bantuan. Dan akhirnya dengan modal yang diberikan dari zakat itu, mungkin mereka akan semakin meningkat usahanya dan semakin meningkat kesejahteraannya. Betul sekali Pak. Jadi ini ya alasannya juga zakat ini dapat mensejahterakan masyarakat. Ya pemirsa. Lalu Pak, apakah ada nih Pak manfaat spiritual bagi muzaki Pak? Orang yang memberi zakat. Manfaatnya banyak sekali itu. Manfaat spiritualnya Pak. Ya,
Jadi pertama adalah kan bisa semakin meningkatkan keimanan bagi orang yang sudah berkewajiban berzakat. Dia dengan sadar melakukan zakatnya, maka dia menunjukkan bahwa dia semakin beriman kepada Allah. Dan juga semakin bersyukur dengan harta yang telah dimiliki. Dia bersyukur karena hartanya sudah ada, disalurkan kepada orang lain, terutama kepada fakir miskin. Kemudian yang berikutnya menyuburkan dan bertambah rezeki. Jadi orang yang semakin banyak berzakat itu berinfak, rezekinya akan lebih subur dan juga terus bertambah. Sebab janji dalam Al-Quran itu bahwa orang yang memberikan infaknya kepada orang lain, kepada jalan Allah, maka Allah akan melibatkan berlipat-lipat ganda itu. Apalagi dilaksanakan pada bulan Ramadan. Pas tepat dengan hari malam Lailatul Qadar misalkan. Wah, itu luar biasa itu. Luar biasa sekali ya. Iya. Jadi makanya orang ini banyak melakukan zakat dan berinfak sedekah itu pada bulan Ramadan. Karena memang bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat agung, sangat mulia, dan bulan yang istijabah itulah. Iya, betul sekali. Gitu, ya. Dan yang berikutnya mendatangkan berkah dan kesehatan. Jadi orang yang sering mengeluarkan zakat, infak dan sedekahnya itu dia akan sehat, terbebas dari penyakit. Kenapa? Itu ya, Pak. Kenapa? Karena dia mengeluarkan hartanya yang dimiliki sudah suci, bersih. Ini akan menyebabkan dia lebih sehat karena yang dimakan itu sudah bagus, sudah suci dan berkah. Sedangkan bagi mereka yang tidak mengeluarkan zakat infak dan sedekahnya itu, karena sebagian yang dimakan itu menjadi milik orang lain, terutama fakir miskin, dimakan masuk kepada jiwa badannya, maka itu akan mendatangkan benih-benih penyakit ya. Iya, itu. Meskipun tidak secara zahir, mungkin secara batin ya. Iya, itu. Batin kita tidak tenang, betul. Dan lain-lain ya, Pak ya. Gitu. Seperti itu. Nih Bapak, bagaimana kita ini meningkatkan kesadaran masyarakat untuk giat laksanakan zakat, Pak, membayar zakat? Kan ada kadang Pak masyarakat itu bebel sekali ya, Pak, untuk melaksanakan zakat. Itu gimana nih Pak caranya, Pak? Jadi caranya itu memang itu termasuk salah satu kendala ya. Iya, betul. Sebab orang bayar zakat itu yang tumbuh dari kesadarannya sendiri itu ya memang harus didorong dengan adanya iman yang kuat. Kalau imannya tidak kuat, maka dia akan melakukan zakatnya mesti pikir-pikir kan? Ya sudah lah, eman kan? Zakat gitu ya. Iya, eman. Lebih baik diberikan ini mobil atau apalagi hartanya sudah miliaran kan seperti itu. Zakat yang harus dikeluarkan. Oleh karenanya maka caranya itu adalah memberikan kesadaran, memberikan sosialisasi kepada masyarakat, kemudian melakukan dakwah tentang bagaimana supaya mereka bisa sadar melaksanakan infak dan zakat serta sedekahnya itu. Iya. Lalu Pak, terkait zakat, ketika zakat itu sudah terkumpul, maka kita akan menyalurkannya kepada orang-orang yang memang berhak mendapatkan zakat itu, Pak. Nah, pertanyaan nih Pak, bagaimana caranya nih Pak menyalurkan zakat agar benar-benar efektif dan tepat sasaran, Pak? Jadi biasanya kami melaksanakan itu penyaluran supaya tepat sasaran, yaitu dengan cara pertama yaitu adalah survei. Mendata. Ya, kira-kira di daerah ini ada yang pantas untuk menerima atau tidak. Jadi didata, kemudian didatangi ke tempatnya yang bersangkutan. Kemudian kalau itu memang benar-benar pantas dan tepat untuk menerima, maka ya itu diberikan bantuan itu, baik itu bantuan secara bersifat konsumtif maupun yang bersifat produktif gitu. Iya, betul sekali Pak. Seperti contohnya yaitu ada bantuan untuk duafa. Kemudian kepada fakir miskin. Kemudian juga kepada anak yatim, ya. Kemudian ada bantuan juga untuk rumah tidak layak huni. Oh, juga disalurkan ke situ juga di situ, ya, Pak.
karena program daripada Basnas terutama yaitu ada program sosial, ada program pendidikan, ada program kesehatan, ada program ekonomi dan juga program keagamaan. Iya. Begitu ya. Iya. Jadi itu semuanya. Jadi misalkan di bidang pendidikan ini memberi bantuan tentang masalah beasiswa kepada anak SD, MI, SMP, MTS, SMA dan MA, termasuk kepada mahasiswa itu. Yeah. Ini berupa beasiswa. Kemudian ada juga biaya pendidikan. Jadi beda antara beasiswa dengan biaya pendidikan itu. Apa bedanya nih Pak? Jadi kalau bedanya itu adalah kalau beasiswa ini lebih memperhatikan kepada mereka yang yatim piatu, dan juga tidak mampu. Iya. Kemudian kalau biaya pendidikan itu bisa diberikan kepada walaupun tidak yatim, tapi dia tidak mampu maka itu juga diberikan. Seperti itu kriterianya ya. Ya, di bidang kesehatan juga seperti itu. Di bidang ekonomi yaitu memberi bantuan modal, bantuan usaha kepada mereka. Iya. Dan ini alhamdulillah sementara ini yang disalurkan itu adalah tepat sasaran dan sangat efektif. Ya, alhamdulillah. Seperti itu. Kalau boleh tahu nih Pak, lembaga apa saja nih Pak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat? Lembaga yang ada yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang zakat ya. Jadi itu ada Basnas. Badan Amil Zakat Nasional. Badan Amil Basnas ya, Amil Zakat Nasional. Itu mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat kabupaten kota. Dan ini sudah berjalan ya, di semua kabupaten kota seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua ada lembaga amil zakat yang disebut dengan ELAS. ELAS itu ada ELAS tingkat pusat, ada ELAS tingkat provinsi, dan ada ELAS tingkat kabupaten kota. Kalau tingkat nasional itu misalkan seperti LASISNU, itu nasional. Kemudian LASISMU, miliknya Muhammadiyah itu adalah nasional. Ada yang cuman yaitu menjadi LAS itu di tingkat provinsi. Banyak berarti ya Pak? Banyak sekali. Dan kalau LAS itu nanti harus berkoordinasi dengan Basnas. Karena nanti di pusat itu semua lembaga amil zakat yang melakukan pengumpulan dan distribusikan harus melaporkan itu menyatu kepada Basnas pusat begitu. Sehingga nanti laporannya, karena lembaga Basnas ini di dalam undang-undang itu adalah untuk melakukan pengelolaan zakat dalam rangka mengentaskan kemiskinan, maka bagaimana nanti itu bisa dikolaborasikan hasil daripada pengelolaan zakat itu dengan pengentasan kemiskinan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi bisa connect ini nanti dalam rangka mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Ini bagaimana zakat supaya rakyat Indonesia yang mayoritas umat Islam ini zakat ini bisa dimanfaatkan ya dalam rangka pengentasan kemiskinan itu dengan sebaik mungkin dan tepat sasaran ya Pak ya. Sangat terstruktur sekali ya Pak. Betul. Jadi kita pemirsa UM Media, kita tidak perlu khawatir lagi bagaimana jalannya zakat dan efektifkah atau tidakkah, sudah dijawab oleh Bapak Abdurrahman lah. Baik pemirsa UM Media, itulah sekilas ulasan terkait zakat sebagai sarana meningkatkan kualitas hidup di podcast Ramadan kali ini. Nah tentunya yang dapat kita ambil, tentu zakat bisa benar-benar menjadi sarana meningkatkan kualitas hidup, bukan hanya untuk per individu, tapi ini juga untuk umum. Ya pemirsa, seperti halnya memberikan zakat mengubah kehidupan seseorang atau komunitas, seperti membantu modal mereka dan juga membantu biaya pendidikan bagi mereka yang tidak mampu atau anak yatim piatu ya pemirsa.
Jadi insya Allah dana zakat akan tersalurkan ya Pak. Betul. Ya. Dan itu tidak boleh diendapkan itu dana zakat. Iya, betul sekali. Karena amanah ya Pak. Karena amanah itu. Berat juga ya pemirsa media ya, nggak enak-enak aja ya Pak. Jadi pengurus zakat. Oke. Mungkin hanya itu ya Pak ya diskusi kita kali ini. Terima kasih Bapak Abdurrahman. Ini ada yang perlu saya sampaikan. Oh baik Bapak. Ya kepada pendengar. Pemirsa WI Media. WI Media. Jadi terkait dengan masalah zakat ini, saya menghimbau dan juga mengajak kepada semua umat Islam, khususnya yang ada di Kabupaten Pamekasan, bagi mereka yang telah mencapai syarat untuk mengeluarkan zakat, maka itu sebagian hartanya itu memang harus diberikan kepada yang berhak. Iya betul sekali. Jadi baik itu infak dan sedekah. Jadi kami mengharapkan untuk bisa mengeluarkan, jangan diendapkan sehingga bisa barokah hartanya. Iya. Yang kedua adalah agar dalam menyalurkan itu benar-benar kepada lembaga yang resmi. Oh, seperti yang resmi, Basnas. Ya seperti Basnas atau LAS yang sudah resmi itu. Kenapa? Karena itu sudah dijamin oleh undang-undang dan juga oleh hukum syar'i, gitulah. Yeah. Kemudian yang terakhir, bahwa Pamekasan itu ada slogannya. Jadi peduli zakat, tentramnya museki, bahagianya mustahik. Oh, seperti itu ya. Dengan bersekat orang kene bisa kompira. Nah, itu ya. Jadi itu slogannya. Oh, ya. Jadi biar untuk kekombiraan ke orang selain, maka keluarkanlah zakat. Untuk membagikan kebahagiaan bagi sesama, kita harus mengeluarkan zakat, pemirsa, gitu ya Pak. Ya. Mudah-mudahan kita semua ini termasuk orang yang bisa mengeluarkan zakat. Tidak hanya zakat fitrah, tapi juga zakat mal. Amin. Berarti mampu ya Pak. Iya. Seperti itu. Baik pemirsa, sekian dari kami. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Abdurrahman dapat bermanfaat bagi pemirsa WI Media. Amin. Dan dapat diaplikasikan dengan benar dan semakin semangat lagi ya untuk mengeluarkan zakat, karena kita tanpa kita sadari dengan itu kita membantu sesama pemirsa WI Media dan juga menunaikan kewajiban kita sebagai umat Islam. Sekian dari saya Wardatul Soleha pamit undur diri. Terima kasih dan semoga lancar ibadah puasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.